BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Baiarta Widja Atmadja tanggal 16 Desember 1895. Sejak tahun 1 Agustus 1992, berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% milik pemerintahan RI. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Adapun visinya menjadi the most valuable banking group di Asia Tenggara dan champion of financial inclusion. Dan adapun misinya menyediakan pelayanan yang prima serta bekerja dengan optimal dan baik. BRI terus mengembangkan jaringan kerja sehingga tercatat sebagai bank terbesar dalam hal jumlah unit kerja di Indonesia, yaitu 10.396 unit kerja termasuk 3 kantor cabang yang berada di luar negeri. Tujuan kegiatan utama adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan produk dan jasa lainnya. Adapun slogan BRI, melayani dengan setulus hati. Berikut laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan terdapat aset di mana kas pada tahun 2020 sebesar Rp20.887.985, sementara pada tahun 2019 sebesar Rp30.219.214. Adapun jumlah aset pada tahun 2020 sebesar Rp1.358.978.917. Di tahun 2019 sebesar Rp1.416.758.840. Jumlah liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp1.156.570.767 dan jumlah dana sirkah temporer pada tahun 2020 sebesar Rp22.769.257 serta jumlah ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp179.638.893. Di sini dapat kita lihat jumlah liabilitas ditambah dana sirkah temporer ditambah ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp1.358.978.917. Sementara pada tahun 2019 sebesar Rp1.416.758.840. Jumlah ini akan sama hasilnya dengan jumlah aset, di mana terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp57.779.923. Baik, kita masuk ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Di dalam laporan laba rugi terdapat beberapa akun seperti pendapatan dan beban. Pendapatan tersebut terbagi lagi menjadi pendapatan bunga, pendapatan pengolahan dana, pendapatan asuransi, dan pendapatan sekuritas, dan pendapatan operasional. Jumlah laba operasional di periode 31 Maret 2020 sejumlah Rp10.126.968, sedangkan di periode 31 Maret 2019 jumlah laba operasionalnya sejumlah
Rp10.158.529. Dan jumlah laba rugi komprehensifnya di periode 31 Maret 2020 sejumlah Rp4.974.153. Sementara jumlah laba rugi komprehensif di periode 31 Maret 2019 sebesar Rp9.945.970. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas periode 31 Maret 2020. Di sini bisa kita lihat di saham biasa atau common stock saldo awalnya sebesar Rp6.167.291. Kemudian selama periode berjalan tidak ada pengurangan atau penambahan, jadi ekuitas akhir periodenya tetap sebesar Rp6.167.291. Kemudian ada tambahan modal disetor atau additional pain in capital. Saldo awalnya sebesar Rp2.999.000. Kemudian mengalami penambahan di transaksi ekuitas lainnya dan ekuitas akhir periode sebesar Rp3.412.479. Kemudian ada kepentingan ekuitas lainnya atau other equity interest. Saldo awalnya itu sebesar Rp15.927.717. Kemudian mengalami pengurangan di pendapatan komprehensif lainnya sebesar Rp3.159.172 dan mengalami pengurangan lagi di pelaksanaan opsi saham sebesar Rp2.856 dan mengalami penambahan sebesar Rp465.235. Jadi ekuitas akhir periode sebesar Rp13.230.924. Selanjutnya ada saldo laba yang telah ditentukan penggunaan cadangan umum dan wajib atau appropriate retained earning general and legal reserves. Seperti saham biasa tadi tidak mengalami pengurangan atau penambahan selama periode berjalan. Berikutnya adalah laba rugi yang belum ditentukan penggunaannya. Saldo awalnya itu sebesar Rp178.304.746 mengalami pengurangan di penerapan awal standar akuntansi baru dan revisi sebesar Rp14.392.858 mengalami penambahan juga di laba rugi sebesar Rp8.162.840. Kemudian mengalami pengurangan lagi di dividen saham sebesar Rp20.623.565. Pengurangan lagi di perubahan kepentingan non pengendalian atas pendirian entitas anak sebesar Rp21.050 dan hasil akhir ekuitasnya sebesar Rp151.430.113. Kemudian nanti hasil dari semua tersebut dijumlahkan, hasilnya
177.263.492. Kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan saldo awal kepentingan non pengendali atau non-controlling interest sebesar 2.460.903, maka hasil dari ekuitas akhirnya sejumlah 179.638.893 rupiah di periode 31 Maret 2020. Di periode 31 Maret 2019 tidak jauh beda dengan periode sebelumnya. Jika dalam periode berjalan mengalami pengurangan, maka total dikurangi. Kalau mengalami penambahan, maka total akhir periodenya ditambahkan. Nanti jumlahnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. 192.570.74 rupiah yang ada di ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk ditambah dengan kepentingan non pengendali sebesar 2.307.788 rupiah dan ekuitas akhir periode sebesar 194.911.484 rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas pertama kali kita lihat di aktivasi operasi. Kita lihat jumlah dari aktivasi operasi ini sebesar minus 46.613.060 rupiah. Selanjutnya kita lihat aktivasi investasi sejumlah minus 2.417.583 rupiah. Kita lihat lagi di aktivitas pendanaan jumlahnya sebesar minus 30.758.736 rupiah. Dari semua itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasilnya sebesar minus 79.789.379 rupiah. Disebut dengan jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas periode 31 Maret 2020.